Halo guys, kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Al-Hikmah di channel YouTube kami Sukma Wijaya Al-Hikmah. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong nih, belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya? Iya. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang kembali lagi dengan matematik. Nah, kembali dengan matematik ya. Mungkin kalau teman-teman yang subscriber lama atau penonton-penonton lama kita pasti udah pernah nonton tuh tentang kita ngebahas tentang falak ya, perhitungan tentang menggunakan ilmu falak gitu, perhitungan untuk kita mengetahui apakah jodoh kita atau misalnya pacar kita nih, kita misalnya mau nikah ini kira-kira bagus apa enggak gitu. Nah, itu ada kalau di perbintangan falakiahnya ada. Dan kali ini pada waktu itu kan kita ngebahas tentang yang ilmu falakiahnya ya. Kali ini kita akan ngebahas tentang perhitungan kasepuhan atau kejawennya. Nah, jadi di sini emang tidak susah sih sebenarnya. Yang penting tahu kunciannya, tahu bagaimana cara membaginya, ya, dan tahu hari lahirnya. Pokoknya datanya lengkap lah intinya gitu. Nah, simple sebenarnya kalau misalkan teman-teman perhatikan dengan seksama ya, simple. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas atau mengajarkan bagaimana cara menghitung kita dengan pasangan kita itu tuh kira-kira kalau misalnya kita menikah rotasi kehidupan seperti apa. Karena begini teman-teman, memang setiap orang itu sudah memiliki apa itu namanya jalur hidupnya masing-masing gitu ya, maksudnya sudah ada takdirnya lah gitu. Nah, tapi setiap insan, setiap orang itu memiliki takdirnya masing-masing gitu kan. Pada waktu dia sudah menikah, itu akan memulai kehidupan baru. Makanya orang-orang yang sudah menikah itu di papan-papan itu dikatakan selamat menempuh kehidupan yang baru gitu. Maksudnya adalah si A dengan si B disatukan maka akan menimbulkan suatu apa namanya ya, kalau kita ngomong itu sebuah rotasi kehidupan yang baru gitu, sebuah lembaran yang baru. Jadi dengan siapa kita menikah itu juga akan menentukan nasib kita ke depannya seperti apa gitu ya teman-teman. Kalau dalam ilmu kasepuhan, ilmu ini saya ngebahas tentang dalam ilmu kasepuhan, dalam ilmu Chinese Feng Shui seperti itu sangat berlaku seperti. Jadi dengan siapa kita menikah itu akan mempengaruhi bagaimana rotasi kehidupan kita ke depannya gitu. Nah, pada kali ini kita langsung bahas aja bagaimana cara kita untuk mengetahui gimana sih dengan pasangan kita itu kalau misalkan saya nikah dengan si A, apakah bagus ke depannya, apakah si B bagus ke depannya. Simple sebenarnya. Jadi kita tidak memerlukan namanya, kita hanya membutuhkan dia lahirnya hari apa dan tanggalan Jawanya apa. Contoh misalkan yang cewek lahir Selasa Kliwon, yang cowok misalkan Rabu Pon. Nah, itu cuma butuh itu doang. Dia nggak butuh nama sih sebenarnya. Cuma butuh yang hari lahirnya dari sifatnya hari Masehi, Senin, Selasa sampai Minggu itu, atau hitungan Jawanya gitu ya. Nah, cuman teman-teman harus catat dulu nih ya, catat dulu kode-kodenya gitu ya. Nanti ini akan kita gunakan menggunakan kode-kode ini gitu. Untuk Kliwon, kode etik pasarannya itu ada 8. Kliwon itu pasarannya 8. Legi pasarannya itu ada 5. Pahing pasarannya adalah 9. Pon pasarannya adalah 7 dan Wage pasarannya adalah 4. Saya ulang ya. Kliwon adalah pasarannya 8, Legi pasarannya 5, Pahing pasarannya 9, Pon itu pasarannya 7 dan Wage pasarannya 4. Ya, itu simbol-simbolnya tuh dicatat tuh ya.
Nah, ada satu lagi namanya Saptawarna. Saptawarna ini adalah nama-nama hari kurun dalam waktu 1 minggu. Nah, Saptawarna ini dari Senin sampai Minggu. Kalau Senin hitungannya adalah 4 ya, dilambangkan dengan angka 4. Selasa hitungan adalah 3. Rabu hitungan adalah 7. Kamis hitungannya 8. Jumat hitungannya adalah 6. Sabtu hitungan adalah 9, Minggu hitungan adalah 5. Ya, saya ulang ya. Senin itu 4, Selasa itu 3, Rabu itu 7, Kamis itu 8, Jumat itu 6, Sabtu itu 9, Minggu itu 5. Nah, lalu bagaimana cara menggunakannya nih? Oke, kita kasih contoh deh ya, satu contoh. Misalkan contoh si ceweknya ini hari lahirnya itu hari Minggu Kliwon. Minggu Kliwon berarti Minggu itu jumlah hitungannya ada 5. Kliwon itu ada 8. Nah, ini dijumlahkan teman-teman. 5 tambah 8 sama dengan 13 ya, 13. Lalu si cowok, misalkan contoh dia kelahirannya itu Senin Pahing. Nah, Senin Pahing itu berarti Senin itu 4, Pahing itu adalah 9. Jadi 4 tambah 9 sama dengan 13, oke. Nah, jadi si cewek ini hitungannya jumlahnya 13, cowok ini hitungannya 13. Itu dijumlahkan. Berarti 13 tambah 13 sama dengan 26. Nah, 26 ini nanti kita harus bagi 10. Bawahnya itu, angka bawahnya itu tuh kita harus membaginya dengan 10. Memang rumusnya seperti itu ya, X per 10. Nah, setelah 26 dibagi 10, itu sisanya berapa? Berarti kan 26 dibagi 10 mestinya dapat 2 kan? 2 sisa 6. 2 sisa 6 berarti kalau 26 itu 20 plus 6 toh, 20 plus 6 dibagi 10, 20-nya jadi dapatnya 2, sisa 6. Nah, yang kita pakai adalah sisanya, teman-teman. Sisa 6-nya ini yang kita pakai. Gitu. Itu contoh ya, sisa 6. Nanti ada artinya gitu ya. Jadi dia harus dapat sisanya paling maksimal itu 7. Jadi kalau misalkan contoh lain lagi, misalkan ya si ceweknya misalkan Rabu Pahing. Kalau Rabu Pahing itu kan berarti Rabu itu 7, Pahing itu 9, 7 tambah 9 sama dengan 16 ya. Habis itu cowoknya misalkan Kamis Pon. Kamis Pon itu berarti Kamis itu 8, Pon itu 7, berarti 15 ya. Berarti 16 tambah 15 ya. 16 tambah 15 berapa? Berarti 31 ya. Kira-kira 31 kalau nggak salah. Ya, 31. Nah, 31 kita harus menggunakan sisa angka di bawahnya itu tuh, bilangan bawahnya adalah 10. Berarti kan 31 sebenarnya 30 plus 1 gitu ya. Itu kita bagi 10, itu sama dengan 3 sisa 1. Nah, satunya inilah yang kita pakai gitu. Nah, kalau misalkan jika kita menggunakan andai kata penjumlahan hari kelahiran antara pria dan wanita tersebut kita temukan hasil 28, berarti kan nggak nyampe, kan kita hanya bisa sampai 7, 28 masih ada 28 kan berarti sisanya 8 ya. Jika kita akan menggunakan penjumlahan angka 10, maka akan kita temukan hasil pembagian angka 2 dan sisanya adalah 8. Padahal sudah digariskan dalam pembagian memakai penyebut angka 10 supaya tidak dibenarkan bila lebih dari angka 7 gitu. Jadi kalau misalkan pasti dapatnya 7 sih ini gitu ya. Nah, saya sebutkan apabila dalam pembagian yang menggunakan penyebut 10 atau 7 akan ditemukan sisa atau pas biasanya gitu. Nah, kalau misalkan kita hitung-hitung nih ya teman-teman ya, kalau misalnya sudah dapat hasil akhirnya sisanya ya, bukan pembagiannya, sisanya antara 1 sampai 7, ini artinya ya teman-teman ya. Jika sisa 1 ya, saya bacakan, jika sisanya 1 jatuh pada kiasan wasesa segara, yang artinya orang tersebut memiliki sifat samudra, yang artinya momot diberi pandangan luas serta memiliki kewibawaan yang tinggi, juga berbudi luhur. Berarti dua-duanya ini dia akan diberikan momongan, yang mana momongannya ini akan memiliki kewibawaan yang tinggi dan berbudi luhur ya. Lalu jika sisanya 2 dikiaskan tunggak semi, yang artinya dalam menempuh kehidupan dalam rumah tangga selalu mendapatkan rezeki yang halal dan barokah dan juga senang beramal kalau sisanya 2 ya. Jika sisanya 3 dilambangkan dalam pepatah Jawa yaitu Satria Wibowo, yang artinya dalam kehidupan rumah tangganya akan mendapatkan wahyu yang disebut Tritunggal, yang antara lain adalah 1. Mendapatkan wahyu derajat atau pangkat, kedudukan atau jabatan. Yang kedua mendapatkan wahyu kemukten atau kebahagiaan hidup. Yang ketiga wahyu jodoh yang sejati. Lalu jika sisanya 4 dilambangkan dalam kiasan Sumur Sineba,
yang artinya orang tersebut akan menjadi tempat perlindungan, atau dengan istilah lain akan menjadi orang yang disegani karena kepandaiannya, seperti kiai, seperti tabib, seperti syekh ya, seperti orang-orang doktor atau dosen gitu ya, atau orang-orang sempurna ilmunya untuk diamalkan kepada hal-hal yang sifatnya kebijaksanaan dan duniawi. Lalu jika sisanya 5 dikiaskan dalam pepatah Satria Wirang, yang artinya bila perhitungan ditemukan sisa 5, lambangnya dalam melaksanakan segala tindakan banyak rintangan serta kendala yang mengakibatkan suatu kehancuran. Maka andai kata ditemukan sisa tersebut, alangkah baiknya segala aktivitas harus betul-betul dipertimbangkan dari segi untung dan ruginya. Jangan mudah kena rayuan-rayuan yang di akhir akan menyesatkan dan mengalami kehancuran yang sangat fatal. Jadi intinya kalau misalnya sisanya 5, monggo dipikir-pikir lagi. Lalu jika sisanya 6, dalam kehidupan dilambangkan dengan istilah bumi kapetak. Bumi kapetak yang artinya memiliki sifat cugetan aten, atau mudah patah semangat dan emosi, tetapi dalam melakukan suatu aktivitas sangat tekun dan teliti, atau dengan predikat kuat prihatin atau tarak berata. Jadi ya dia mudah patah semangat, pesimis, tapi melakukan aktivitas atau kerja itu dia tekun dan teliti, maksudnya rajin lah gitu ya, dan teliti. Lalu jika sisanya 7, terakhir nih, jika sisanya 7, maka dikiaskan dengan perlambangan lebu katiuping angin, yang artinya di dalam keluarga banyak menghadapi rintangan-rintangan, dan biasanya segala kegiatan yang dicita-citakan dalam mencapai keberhasilan sangat sulit, bahkan akan mengalami kegagalan melulu dan tinggal di rumah yang kurang begitu enak dan tentram. Dalam keluarga sering terjadi perselisihan. Nah, jadi kalau misalnya sisanya 7 ya teman-teman, ya cari yang lain aja lah ya. Jangan, itu bahaya buat teman-teman ya, demi kebaikan teman-teman juga. Nah, kira-kira kalau misalkan inilah penjelasan-penjelasan secara singkat yang digariskan serta dinalurikan oleh Satria Tanah Jawa dalam suatu perhitungan pemaduhan hari kelahiran yang baik. Nah, kira-kira begitu teman-temannya. Jadi silahkan dihitung pacar teman-teman, pasangan teman-teman itu berapa ya, hitungannya harinya hari apa, lahirnya seperti itu, dibagi 10 ya, dibagi 10 gitu ya. Nanti kita dapat hasil sisanya. Sisa pembagian itu kan misalkan 35, berarti kan bagi 10 berarti dapatnya 3, sisanya 5. Nah, 5-nya itu yang kita pakai gitu. Oke. Nah, satu lagi, kalau misalkan teman-teman kayak tadi tuh, misalkan ada yang ketemunya yang misalnya 28 atau 29 gitu ya. Nah, itu nanti harus 28 atau 29, yang berarti dia kan lebih dari 7, cuman ada 28 dan 9. Itu teman-teman bisa sisanya itu dibagi 2 lagi gitu. Jadi kalau misalkan 8 berarti kan kita bagi 2 lagi, berarti 4. Berarti kita pakai sisanya yang 4 itu gitu ya. Gitu. Kalau misalkan 9 bagi 2 berarti berapa tuh? 9 bagi 2 itu tuh 4,5. Berarti sisanya 5 kan? Berarti ya 5 itu yang dipakai gitu. Kalau tadi 8 bagi 2 berarti 4 ya, 4. Gitu. Sisanya itu yang dipakai ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan tentang bagaimana mengetahui skala rotasi kehidupan menggunakan hitungan-hitungan kesepuhan. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang suka dengan ilmu-ilmu kesepuhan. Monggo, ini ya kan nggak semua orang suka dengan ilmu-ilmu ilmu-ilmu hikmah ya, dan tidak semua orang bisa mengamalkan ilmu hikmah, karena ilmu hikmah kan wiridnya harus jor-joran gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang suka dengan ilmu-ilmu kesepuhan atau ilmu-ilmu kedaerahan, nah ini adalah saya mulai membagikan tata caranya, atau mungkin saya mulai mengijazahkan ilmu-ilmu kesepuhan juga. Oke, sampai di sini buat teman-teman semua, sampai di sini dulu, dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share video-video kita dan komentar di bawah, dan tonton terus video-video kita selanjutnya. Dan saya undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi, Oh. ini minyak Arab ibadah.
Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong nih, belinya di sini nih. Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab Ibadah nih tuh, banyak tuh pilihannya. Banyak juga ya Ki ya. Iya.